Bisa bayangin ya, kalau anak bilang diajak pergi, diajak liburan, tuh anak jalan sambil sesekali dia lompat, sambil dia nyanyi, sambil dia merasakan kegembiraan. Padahal ayahnya sedang menenteng dia untuk nanti dikuburkan hidupnya. Yang terjadi pada zaman ini. Begitu dibawa sampai ke tempat pemakaman, ayahnya menggali tanah, itu anak perempuan yang akan dikubur pun ikut menggali tanah. Dia ikut menggali tanah, begitu tanahnya nempel ke bawah ke jantung ayahnya, dibersihin sama anak itu. Sambil dia gembira, sambil dia nyanyi, sambil dia senyum, dia gali itu tanah yang kelak akan menjadi tempat tidurnya. Begitu rasanya. Dan cukup kedalaman tanah itu untuk menguburkan anaknya. Ayahnya Ibu Muhammad dengan gelap mata, dia tarik tangan anak perempuannya, dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tuh anak teriak minta tolong. Wahai ayahku, kenapa kau masukkan aku ke dalam sini? Aku ini adalah anakku, aku ini adalah anakku, kecintaanku. Tapi ayahnya melawan. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah yang menguburkan anaknya itu. Tarik itu tangan anaknya, nggak didengar lagi suara anaknya, dari suara yang terdengar jelas minta tolong. Terus tanah itu diuruk-uruk sampai suara anak yang dari jelas akhirnya hilang tertelan oleh tubuh. Ibu Bapak pulang dengan rasa penyesalan yang sangat luar biasa, dengan rasa hancur yang sangat luar biasa. Dia harus menguburkan anak perempuan kesayangannya, anak perempuan menghibur hatinya, dikubur hidup-hidup dengan tangannya sendiri. Dia berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, sejak kejadian itu sampai hari ini, gak bisa lagi aku mengeluarkan senyum di wajahku. Gak bisa lagi aku mengeluarkan tawa dari wajahku karena penyesalan yang luar biasa. Anak kesayanganku, aku kubur hidup-hidup dalam orang. Kata Nabi Muhammad, kalaulah hari itu aku sudah diangkat menjadi Rasul, bukan anakku yang aku kubur hidup-hidup, tapi kau yang akan aku masukkan ke dalam kubur dan akan aku kubur. Itu kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah yang memperlakukan orang perempuan gak ada nilai, gak ada derajat, gak ada harta, martabat, anggap sebagai sama. Tapi ketika nanti kita hadir membawa risalah, maka pertama-tama selain ketauhidan yang diajarkan, Nabi melarang untuk membunuh daripada kaum perempuan yang menjadi kebiasaan di zaman ini. Maka kalaulah kita ada bermaulid, melawan nafsu kita, melawan lelah kita, tentu ini sebagai tanda syukur atas lahirnya seorang manusia yang sangat agung, yang mengangkat derajat kita kaum perempuan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kumpul pada hari ini, mudah-mudahan besok Allah kumpulkan kita di surga Allah. Amin. Sebagaimana judul tema kita, bahwa kita ingin besok di surga Allah berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen banget masuk dalam surga. Nabi mengajarkan kalau kita berdoa, minta surga, mintalah surga Firdaus. Kita pengen banget masuk ke dalam surga, sampai di dunia yang cakep-cakep, yang bagus-bagus, kita bilang kayak di surga. Kita datang ke rumah orang, rumahnya cakep, perabotannya bagus, makanannya segala macam ada. Di mulut kita udah otomatis ngomong, ya Allah, rumahnya cakep banget, kayak di surga. Gitu ya. Kita pergi ke gunung, lihat yang hijau-hijau. Kita lihat yang indah-indah. Sambil kita duduk berayun, sambil kita minum teh, sambil kita makan pisang goreng, sambil kita dengar suara burung berkicau, sambil ada angin bersegilir, kita ngomong sama diri kita, ya Allah, enak banget hidup kayak di surga. Emang udah pernah? Kita belum pernah ke sana, tapi kita pengen banget bisa ke sana. Maka sampai dikatakan al-jannatu hiya ma la 'ainun ra'at. Surga itu sesuatu yang mata kita tidak bisa melihat. Apa yang kita lihat indah di dunia, kita ibaratkan di surga, sesungguhnya keindahan surga jauh berlipat-lipat begitu. Walau surga sama. Dan keindahan surga tidak bisa didengar dengan telinga. Yang kita dengar katanya sungguh
merasakan. Wala hawla dan apa yang kita bayangkan hati kita tentang surga, sungguh surga yang asli jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Cuma kita tahu surga